Salam, kami dari kelompok 19. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proses mencari hubungan antara jenis kelamin dengan kategori stres menggunakan pengujian CISPR. Adapun nama dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Baik, untuk yang pertama kita klik transform, kemudian record into same variable, kemudian kita masukin variabel yang mau kita ubah. Untuk yang pertama jenis kelamin, value-nya itu laki-laki, kemudian kita beri tanda dengan angka 1, kemudian add. Untuk kategori kedua perempuan, untuk value-nya angka 2, kemudian kita add. Continue, klik OK. Oke, dari data output sudah muncul. Kemudian kita ubah untuk variabel kedua, transform, kemudian record into same variable. Kemudian jenis kelamin tadi kita pindahin terlebih dahulu. Lalu masukin kategori kedua, yaitu kategori stres. Kita ubah lagi. Data sebelumnya kita remove dulu. Untuk yang pertama, kategori tinggi, value-nya angka 1. Untuk kategori sedang, value-nya angka 2. Untuk kategori rendah, value-nya angka 3. Kita add, continue, klik OK. Oke, lanjut. Kita akan mengubah type-nya terlebih dahulu. Untuk jenis kelamin, kita ubah numerik. Begitu juga dengan kategori stres, kita ubah dengan numerik. Oke, lanjut untuk value-nya. Untuk jenis kelamin, value yang pertama tadi laki-laki. Klik add. Kemudian yang kedua perempuan. Lanjut add. Kemudian klik OK. Oke, kita ubah juga untuk value kategori stres. Untuk value yang pertama, labelnya tinggi. Untuk value yang kedua, labelnya sedang. Untuk value yang ketiga, labelnya rendah. Add, kemudian klik OK. Oke, untuk measure-nya juga kita ubah. Untuk kategori stres, kita ubah dalam bentuk ordinal. Kemudian, Lalu yang berikutnya jenis kelamin kita akan ubah namanya menjadi JK. Di situ ada label menjadi jenis kelamin saja, boleh dipakai spasi. Lalu change. Terus kita taruh satu itu laki-laki. Kemudian kita add. Lalu value yang kedua itu kita taruh nomor 2. Perempuan. Lalu add lagi. Klik continue lalu oke. Lalu yang berikut kita klik transform lagi. Lalu kita remove dulu. Lalu kita ganti dengan kategori stres. Di situ kita singkat saja dengan KS. Labelnya itu kita taruh kategori stres, boleh di spasi. Lalu change. Lalu masukkan ke old and new values. Di situ untuk angka 1 itu tinggi values-nya. Sebelum itu kita remove dulu. Lalu add, setelah itu yang kedua sedang. Lalu kita add. Yang ketiga itu rendah. Add lagi. Klik continue lalu oke. Lalu kita klik bagian values-nya kita ganti dengan 1, labelnya itu laki-laki. Lalu 2 itu perempuan, add lagi dan klik OK. Lalu untuk kategori stresnya itu 1 untuk tinggi,
labelnya itu tinggi, add lagi, 2 untuk kategori sedang atau labelnya, add lagi, 3 labelnya itu rendah, lalu add, dan klik OK. Setelah itu kita ubah tipenya itu dari string menjadi numerik. Kategori stress juga kita ubah dari string menjadi numerik. Lalu kita ubah kategori stress menjadi ordinal di measure-nya. Oke, setelah itu untuk mengetahui bagian data histogramnya, kita tekan deskripsi statistik, frekuensi, setelah itu kita masukkan variabel yang ingin kita ubah. Jenis kelamin dan juga kategori, stres. Setelah itu kita tekan statistik, kita tekan yang bagian squartis, mean, median, mode, juga sum, squeeziness, kurtosis, minimum, maksimum, SMIN juga static deviation, kita tekan continue. Setelah itu kita tekan charts, yang pertama kita pilih pie charts. Kita continue, kita oke. Oke, hasilnya sudah keluar, kita bisa lihat sudah ada datanya dan juga ada sudah tampilkan pie chartnya. Oke, kita kembali lagi. Untuk mendapatkan data histogramnya itu, kita tekan kembali seperti tadi, kita tekan charts, setelah itu kita tekan histogram, show normal, continue, setelah itu kita oke. Oke, data histogramnya sudah muncul, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, Oke, kemudian kita akan melakukan tes normalitas data. Pertama, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian QQ plots, kemudian pilih jenis kelamin dan kategori stres, kemudian klik OK. Di sini sudah nampak QQ plots-nya. Untuk kategori stres dan juga jenis kelamin. Kemudian kita akan tes normalitas data di deskriptif statistik, kemudian di klik explore, kemudian jenis kelamin di dependent list, kemudian kategori stres di factor list. Pastikan statistiknya 95%, kemudian klik plots, kemudian klik normality plots dan histogram. Kemudian continue, kemudian klik OK. Di sini sudah tampak tes normality data. Di sini tes normalitas datanya itu sticknya menunjukkan 0,00 yang berarti itu datanya terdistribusi normal. Untuk melihat hasilnya menggunakan uji Chi-square, kita klik analyze, kemudian deskripsi, baru ke ProStep, lalu masukkan usianya ke kolom, ke row, kategori trace ke kolom, lalu pencet statistik, klik Chi-square-nya, lalu list, oke. Kemudian sel, klik row, continue, oke. Nah, hasilnya bisa lihat di sini. Oke, untuk hasilnya kita bisa lihat di mana ada kategori jenis kelamin, di mana terdapat 35 responden jenis kelamin laki-laki dengan kategori stres tinggi, yang sedang itu 18 dan rendah itu 4. Sedangkan untuk kategori stres untuk perempuan, di mana yang tinggi itu ada 26, sedang 13, dan juga rendah itu 4. Oke, kita lihat ke bawah ada Chi-square test, di mana ada 2 sel, yaitu 33,3%,
terdapat nilai lebih 0,05. Maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori stres laki-laki dan perempuan. Artinya jenis kelamin tidak ada hubungan yang signifikan terhadap jenis kelamin dan tingkat stres, dan mayoritas dari kedua jenis kelamin berada dalam kategori stres tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai hubungan antara jenis kelamin dan kategori stres menggunakan uji chi-square. Kami menyadari bahwa dalam penyajian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dengan saran dan kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.